Pria ini tidur bersama mayat seorang wanita selama 7 tahun. Bahkan ia memeluknya, mengajaknya berbicara, menyisiri rambutnya seolah-olah wanita tersebut masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Nah, kalau kalian punya cerita-cerita horor ataupun pengalaman yang mengesankan, kalian juga bisa kirim ke email aku ataupun komen di bawah. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bawain di channel aku ya guys. Nah, kali ini aku bakal ceritain kisah seorang pria yang tinggal ataupun tidur bersama wanita yang sudah meninggal selama 7 tahun. Pria tersebut bernama Karl Tanzler. Karl lahir pada tahun 1877. Dia dikenal dengan seorang pria yang eksentrik, tapi dia juga seorang pria yang cerdas. Nah, sejak muda, Karl ini mengaku sering bermimpi seorang wanita yang eksotis dan juga berambut hitam. Dan katanya wanita itu adalah cinta sejatinya yang dikirimkan langsung oleh Tuhan. Pada tahun 1920-an, Karl pindah ke Amerika Serikat dan di sana dia bekerja sebagai teknisi radiologi di sebuah rumah sakit. Hidupnya terlihat biasa saja, seperti orang-orang pada umumnya. Sampai akhirnya, suatu hari ada seorang wanita yang mendatangi rumah sakit tersebut bersama dengan ibunya. Wanita tersebut bernama Maria Elena Milagro de Hoyos. Pada saat itu, Maria berusia 20 tahun. Paras Maria sangat cantik, eksotis, dan rambutnya juga hitam, persis seperti gadis yang selalu dimimpikan oleh Karl. Namun Elena ataupun Maria menderita penyakit tuberkulosis ataupun TBC pada waktu itu guys. Dimana pada waktu itu penyakit ini sangat mematikan dan belum ada obatnya. Melihat Elena, Karl jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Dan dia bersumpah akan menyembuhkan ataupun menyelamatkan Elena apapun caranya. Dan pada saat itu posisi Elena ini sudah menikah dengan seorang pria bernama Mes. Namun Mes akhirnya meninggalkan Elena ketika Elena sakit dan juga sempat keguguran. Karl yang sudah berjanji akan menyembuhkan Elena memberikan perawatan yang terbaik kepada Elena. Ia juga membawakan hadiah bunga dan bahkan perhiasan dan menyatakan cintanya juga kepada Elena karena dia sudah yakin bahwa Elena adalah gadis yang dia cari selama ini. Namun ternyata cinta Karl bertepuk sebelah tangan karena sepertinya Elena tidak menyukai Karl. Sampai akhirnya meskipun Karl sudah berusaha sekuat tenaga memberikan perawatan yang terbaik, pada akhirnya Elena juga meninggal dunia. Elena akhirnya meninggal pada tanggal 25 Oktober tahun 1931. Namun perawatan Karl tidak sampai di situ. Karl bahkan membayar biaya pemakaman Elena. Bahkan Karl juga membangun sebuah tempat makam khusus untuk Elena. Dan setelah kematian Elena, setiap malam dia mengunjungi makam Elena dan bisa berada di sana selama berjam-jam. Dia seolah-olah berbicara dengan jiwa Elena. Dan dia percaya bahwa roh Elena menemuinya dan memintanya untuk membebaskannya dari dalam kubur. Sampai akhirnya halusinasinya itulah yang membuatnya akhirnya nekat menggali makam Elena. Pada April tahun 1933, Karl menggali makam Elena. Kemudian dia membawa jasadnya pulang menggunakan sebuah kereta mainan. Ia mengatakan bahwa arwah Elena akan datang ketika dia duduk di samping makamnya. Dan juga Elena sering menyanyikan lagu Spanyol favoritnya. Ia juga mengatakan bahwa Elena sering memintanya untuk membawanya keluar dari kubur. Dan sesampainya di rumah, ia mulai merawat tubuh Elena. Bagian tubuh yang rusak dia ikat dengan menggunakan kawat piano. Kulit yang sudah membusuk dia ganti dengan kain sutra dan juga lilin. Ia bahkan menggunakan parfum dan juga desinfektan untuk menutupi bau kematian. Setiap malam ia menyisiri rambutnya dan memakaikan gaun putih di tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Karl tidak pernah melihat mayat. Di sana dia hanya melihat seorang wanita yang sudah dia anggap menjadi istrinya yang sedang tertidur. Selama 7 tahun penuh, Karl hidup bersama jasad Elena. Ia menempatkan tubuh itu di tempat tidur, memasang penutup mata dan memeluknya setiap malam. Sampai akhirnya tetangga mulai mencium bau aneh dari rumah Karl. Tapi ketika ditanya, Karl hanya mengatakan bahwa itu adalah bahan kimia dari pekerjaannya. Namun padahal pada kenyataannya, Karl menciptakan dunia hayalan di mana Elena masih hidup. Ia bahkan memutarkan musik untuk Elena, merayakan ulang tahunnya, bahkan membuat surat cinta dari Elena untuk dirinya sendiri.
Sampai akhirnya pada tahun 1940, saudara perempuan Elena yang bernama Florinda mulai curiga, di mana ia mendengar rumor bahwa Carl menyimpan patung mirip Elena di dalam rumahnya. Florinda akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Carl, dan sampai di sana dia langsung memaksa untuk masuk ke dalam rumah Carl. Dan ketika dia membuka rumah tersebut, yang dia temukan bukanlah patung Elena, melainkan tubuh saudaranya sendiri. Bahkan saat itu, ketika Florinda masuk, Carl juga tertangkap basah sedang menari dengan jenazah Elena di depan sebuah jendela yang sedang terbuka. Florinda langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi akhirnya datang dan kisah mengerikan itu pun akhirnya terungkap. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Carl tidak mendapatkan hukuman yang berat, di mana hukum pembongkaran makam telah kadaluarsa dan tidak ada undang-undang yang melarang hidup bersama mayat. Setelah mayat Elena ditemukan, akhirnya dokter dan ahli patologi memeriksa jasad Elena dan mereka sempat memajangnya di sebuah rumah duka di mana telah dilihat sebanyak 6.800 orang. Jasad Elena akhirnya dimakamkan kembali di pemakaman, di mana jenazahnya dikuburkan di sebuah makam tanpa identitas dan juga di lokasi rahasia untuk mencegah perusakan yang lebih lanjut. Setelah kejadian tersebut, Carl akhirnya hidup terasingkan dan dia juga mengaku bahwa setelah kejadian tersebut, roh Elena juga masih hidup bersamanya. Bahkan ketika meninggal pada tahun 1952, ditemukan boneka yang mirip wajah Elena di ranjang Carl. Ia meninggal sendirian, tapi di wajahnya terpampang sebuah senyum tenang, seolah ia bertemu kembali dengan cinta sejatinya.